Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Furqan, NIM 2010209655. Di sini saya akan melaksanakan eksperimen fisika berbasis aplikasi Pipox mengenai materi frekuensi histori atau riwayat frekuensi. Adapun tujuan percobaan daripada eksperimen ini adalah untuk menentukan hubungan antara frekuensi dan juga periode. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan sederhana, yaitu pertama aplikasi Pipox dan yang kedua adalah sumber bunyi. Adapun laptop kita gunakan untuk mempermudah membaca data yang dihasilkan, di mana kita sambungkan Pipox yang ada di handphone dengan perangkat laptop, yaitu dengan menekan tombol Allow Remote Access, kemudian kita ketikkan link ataupun web yang dimunculkan di Pipox yang ada di handphone. Adapun prosedur percobaan dari eksperimen kali ini adalah pertama, siapkan aplikasi Pipox dan klik materi frekuensi histori. Kemudian kita siapkan pula sumber bunyi yang akan kita gunakan, di mana sumber bunyi ini akan kita ukur berapa nilai frekuensi dan juga berapa nilai periode selama sumber bunyi ini berbunyi, yaitu selama 10 detik. Nah, kemudian setelah sumber bunyi dibunyikan, jangan lupa untuk menekan tombol play pada aplikasi Pipox agar Pipox dapat membaca nilai frekuensi dan juga nilai periode dari bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Baik, mungkin langsung saja kita mulai praktikumnya. Baik, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka aplikasi Pipox yang ada di Android. Kemudian kita pilih materi yang akan kita praktikumkan. Dalam hal ini kita memilih materi frekuensi histori. Kemudian untuk membaca data lebih leluasa, kita bisa menghubungkan Pipox yang ada di Android dengan perambah web yang ada di laptop. Caranya, kita tekan titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kita klik Allow Remote Access. Klik OK. Kemudian ditampilkan halaman URL. Nah, kita perlu mengetikkan ini ke perambahan web yang ada di laptop. Baik, nah sudah muncul. Jadi dapat kita lihat bahwa tampilan Pipox yang ada di handphone atau Android itu sama dengan yang ada di desktop. Dengan ini kita dapat lebih leluasa dalam membaca grafik yang disajikan. Baik, selanjutnya kita siapkan pula sumber bunyi. Di sini sumber bunyi saya menggunakan bunyi ambulan. Nah, jadi bunyi ambulan itu kan naik turun. Nah, akan kita baca bagaimana pembacaan frekuensi dan juga periodenya. Baik, sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol play pada aplikasi Pipox agar bunyi yang dihasilkan itu dapat terekam oleh aplikasi. Baik, kita mulai secara bersama. Baik, sudah kita dapatkan data selama kurang lebih 10 detik. Ini adalah datanya. Kemudian kita akan analisis lebih lanjut. Baik, di sini dapat kita lihat grafik yang dihasilkan dari hasil eksperimen kita. Ada grafik frekuensi terhadap waktu, ada grafik periode. Di sini dapat kita analisis bahwa gelombang bunyi itu menghasilkan grafik yang bentuk seperti ini, bentuk seperti gelombang, di mana gelombang bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Nah, arah rambat gelombangnya itu sejajar dengan arah getarnya. Di sini kita lihat ada suatu titik puncak, ada juga titik terendahnya, di mana ini menghasilkan nilai frekuensi dan juga frekuensi. Adapun nilai frekuensi tertinggi itu dapat kita lihat contohnya pada titik 0,5 sekon, ya, pada waktu 0,5 sekon.
kemudian pada waktu 4,5 dan 4,7 sekon, kemudian pada waktu 8,7 sekon. Di sini dihasilkan nilai frekuensi tertinggi yaitu sebesar 2661 Hz. Jadi sekitar 2661 Hz merupakan frekuensi tertinggi yang dihasilkan oleh suara sumber bunyi, yaitu bunyi untuk ambulan yang kita lakukan. Ini ada frekuensi terendah pada 3,1 684 Hz. Kemudian ini detik ke-7 ya, 684 Hz juga pada detik ke-11 11,1 684. Ini merupakan frekuensi terendah di bunyi yang dihasilkan oleh. Kemudian untuk periode sendiri ini sampai periode ini kita lihat titik terendahnya pada waktu 0,58. Lihat 0,00037 sekian. Itu nilai ini ada detik dapat kita lihat bahwa antara grafik frekuensi dan grafik itu akan berlawanan. Jadi misalnya pada awalnya grafik frekuensi ini dari tinggi ke rendah, tapi kalau dari periode itu dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah, dan tinggi rendah, kalau rendah ke tinggi, dan naik lagi kemudian. Jadi dari grafiknya pun dapat kita analisisnya, dapat kita tarik langsung sebenarnya kesimpulan, karena antara frekuensi dan juga periode itu berbanding terbalik. Ketika frekuensi tinggi, periodenya rendah, ataupun jika frekuensinya rendah atau kecil, maka periodenya akan besar. Kita lihat bahwa dari frekuensi itu kan naik dan turun, naik turun. Periode sebaliknya pun ini kan turun, naik, turun. Terus ini kita lihat bahwa bunyi yang dihasilkan konstan, karena memang suara sirene ambulan itu walaupun dia naik turun, tapi ketika naik dan turunnya itu frekuensi yang dihasilkan sama. Jadi tiap titiknya itu pasti ada. Baik, rekan-rekan sekalian, adapun kesimpulan yang dapat saya peroleh dari hasil praktikum kali ini adalah frekuensi dan juga periode menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi nilai frekuensi, maka semakin rendah nilai periode. Sebaliknya, semakin rendah nilai frekuensi, maka akan semakin tinggi nilai periode. Oleh sebab itu, dapat kita nyatakan bahwa antara frekuensi dan juga periode memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Baik, rekan-rekan yang saya banggakan, dengan berakhirnya kesimpulan akan berakhir pula eksperimen kita pada kesempatan kali ini. Saya Imam Furqon, NIM 2010209005. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktikum ini. Berallah saya menafun. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.